semua pekerjaan kalau menurut saya. Jadi ada Iya. bosennya pasti, kemudian ada jenuh pasti ada. Tapi tinggal kita menata niat dan menata, tujuan kita itu mau apa, kayak gitu kan. Gitu sih. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di podcast podcastnya MAMMH. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kenalin, nama aku Taskia Apriliani yang bakal jadi host di podcast kali ini. Sebelum masuk ke tema hari ini, kita perkenalan dulu sama bintang tamu kita. Halo Bu. Hai semua. Beliau ini merupakan salah satu guru di MA Matlaul Huda loh. Boleh Bu perkenalan guru apa dan kesibukannya apa sih sehari-hari? Oke, nama saya Sakifatul Mustaqimah, biasa dipanggil Ibu Eva. Di MAMMH ini saya mengajar matematika. Oke. Ya, selain itu juga saya, ibu rumah tangga ya, punya 2 anak. Dari di MMH ini kan Ibu jadi guru matematika. Apa Ibu cuma mengampu kelas 10 atau sampai kelas 12? Untuk tahun ini, Bu Eva hanya mengajar di kelas 11 saja, semua, kelas 11 ya. Kalau tahun sebelumnya itu, semua jenjang, jadi mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selain itu juga Bu Eva, mengajar di MTS juga ya, tapi hanya kelas 7 saja, sama matematika juga. Jadi memang jadi guru spesialis matematika gitu ya Iya, Bu? karena memang dari lulusan pendidikan matematika juga ya, jadi lebih fokusnya ke matematika gitu. Walah. Dari yang aku denger nih berseliweran kalau selain jadi guru matematika di MMH, Ibu juga merupakan seorang entrepreneur. Betulkah Bu? Kalau dikatakan entrepreneur itu saya lebih fokusnya ke, ini ya, ke bidang jasa kalau saya gitu ya. Jadi afiliator berarti ya Bu? Iya, jadi afiliator. Afiliator itu, ini kalau biasanya itu menyebutnya itu jadi affiliate dari marketplace, marketplace tertentu gitu ya. Kalau saya seperti Oh. itu. Kalau udah dijalanin ini selama berapa lama sih Bu? Belum lama sih ya kalau menghitung, ini terhitung masih berapa bulan, jadi saya juga masih belajar jadi afiliator itu. Kalau daftarnya, kalau saya benar-benar tahu itu dimulai di awal tahun 2024 ini, tepatnya di Januari ya. Jadi, saat itu saya memang ini, saya penasaran, "Ini apa?" Kan gitu kan. Tanpa sengaja memang, pernah lihat teman lah ya, pernah lihat teman, "Kok ada ini, jadi apa dia?" Kan gitu. Saya penasaran, kemudian saya belajarnya memang benar-benar dari YouTube. Mulai dari pendaftaran, kemudian cari tahu apa itu afiliator gitu. Saya benar-benar belajar dari YouTube, hanya dari YouTube, begitu. Berarti bener-bener mulai dari nol gitu ya Bu? Iya, Tanpa benar-benar dari nol. oke. Jadi kalau Ibu mau mau kan udah jadi afiliator nih sekarang. Sebelum jadi afiliator itu Ibu pernah kepikiran gak sih, "Oh pengen deh jadi afiliator," atau memang ada saran dari teman buat nyaranin jadi afiliator atau gimana sih Bu? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi saya itu taunya afiliator itu memang, benar-benar dari YouTube gitu ya. Saya belajar dari YouTube, kemudian, ini saya mau jadi afiliatornya itu di marketplace apa gitu kan. Sebenarnya kan banyak ya. Mungkin, di antara teman-teman kita juga banyak ya yang jadi afiliator, tapi banyak juga yang belum tahu afiliator itu apa. Sebenarnya itu afiliator itu gini ya, pekerjaan yang bisa dikatakan tuh bukan seperti pekerjaan, tapi kalau untuk gajinya itu bukan main-main. Jadi pekerjaannya itu seperti main-main, tapi gajinya itu tidak main-main ya. Jadi, Mmm, contohnya saya itu kan saya jadi ini apa, afiliator di TikTok iya, di Shopee iya, kemudian ada di Tokopedia juga. Jadi kalau banyak ya. misalkan kebanyakan orang kan taunya TikTok, TikTok itu cuma joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu, bukan hanya itu ya. Jadi TikTok itu bisa jadi wahana, tempat sarana kita itu cari duit di TikTok. Jadi afiliator itu pada dasarnya itu cuma kita itu bukan jualan ya, kita itu bukan jualan. Jadi afiliator itu, ada seller atau ada toko yang benar-benar dia itu kan jual barang. Jual barang, kita sebagai afiliator itu hanya membantu untuk, memperluas jaringan dari produk yang dijual oleh seller itu. Jadi, dan untuk caranya itu kan bisa jadi contohnya contohnya itu kita bisa share link dari misalkan Shopee ya.
misalnya Shopee, marketplace Shopee ataupun, Tokopedia ataupun Lazada itu juga bisa. Itu, kita hanya share link atau kita buat video. Nah, itu biasa kalau saat ini bisa disebut sebagai konten kreator gitu kan ya. Konten kreator. Beda lagi dengan influencer ya. Influencer itu kan, mempengaruhi orang supaya ikut dengan Apa apa yang yang dia mau gitu. gitu kan. Tapi kalau sebagai konten kreator kita tuh buat buat konten atau buat video yang mana kita itu bisa mengajak audiens atau viewers kita supaya bisa membeli barang yang kita promosikan. Tapi barangnya bukan dari kita, dari seller tertentu gitu. Jadi banyak banget ya untuk, afiliator jadi affiliate itu bener-bener menguntungkan bagi saya. Karena bukan hanya dapat komisi dari, marketplace tertentu, kemudian bisa dapat komisi dari seller dan, plusnya lagi kita bisa dapat sampel gratis. Kita bisa dapat sampel gratis dari seller. Jadi kita nggak perlu bayar barang, kita cuma dikirim, untuk ongkirnya juga sellernya yang tanggung. Jadi benar-benar gratis dari sellernya. Kita cuma, mempromosikan saja gitu sih. Berarti garis besarnya itu kerja pengangguran tapi, dapat sampingan. Oke. Berarti garis besarnya itu kerja sampingan tapi menghasilkan uang jutaan gitu ya, Iya, Bu? lebih tepatnya seperti itu. Kalau, eee, ya seperti yang saya bilang tadi, seperti, bukan kerja, seperti bukan punya pekerjaan. Kalau ditanya, "Kamu kerjanya apa kok di rumah terus, tapi dapat duitnya dari mana?" Gitu kan, "Kok bisa beli barang-barang ini itu?" Kan gitu. Kalau itu yang misalkan, bukan seperti saya, misalkan ada orang yang benar-benar afiliator saja sebagai pekerjaan utamanya itu, kalau orang lihat ya, "Kamu itu kerjanya apa kok cuma di rumah?" Kemudian, kok bisa dapat, beli ini, beli itu?" Gitu kan. Itu sebenarnya itu afiliator itu seperti bukan pekerjaan, tapi hasilnya atau gajinya itu bukan main-main kalau saya bilangnya seperti itu. Sangat memuaskan ya, Bu? Iya, Oke. sangat menjanjikan kalau saya bilang. Jadi, dan itu menurut saya karena kan saat ini kan, era digital ya, jadi kita itu tidak bisa, eee, hanya berdiam diri, kemudian kita harus, sebagai Gen Z apalagi ya sekarang itu, kita Setuju. harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang itu semuanya era digital. Jadi kita harus bisa mengambil peluang yang ada dan menurut saya itu ini, apa namanya, yang pertama itu niat, kemudian kemudian ini ya, jangan cepet ngambek. Karena kalau kamu cepet ngambek dengan misalkan gini, "Aduh kok komisinya turun ya, komisinya lebih turun daripada kemarin." Kemarin kan misalkan sehari sekian ratus ribu kan gitu, kemudian hari berikutnya bisa turun hanya di puluhan ribu saja. Nah itu kalau, ada di posisi itu jangan sampai terus ngambek, "Udah ah, aku berhenti aja," gitu kan. Itu jangan, karena memang kita itu yang namanya hidup ya, yang namanya hidup kan ada naik turunnya, ada pasang surutnya. Begitupun dengan, semua pekerjaan kalau menurut saya. Jadi Iya. ada bosennya pasti, kemudian ada jenuh pasti ada. Tapi tinggal kita menata niat dan menata, tujuan kita itu mau apa, kayak gitu kan. Gitu sih. Oke, teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih, afiliator itu gimana dan prosedur dalam jadi afiliator atau memasarkan produknya itu kayak gimana sih, Bu, kalau boleh tahu? Oke, saya mulai dari, pendaftaran jadi afiliator dulu ya. Karena kan seperti yang sudah saya sebutkan kalau jadi afiliator itu banyak, mau di Shopee bisa, TikTok pun bisa, kalau kebanyakan sekarang anak muda kan di TikTok ya, itu bisa. Dan untuk semua marketplace itu beda-beda untuk, apa namanya, sistem kerjanya itu beda. Jadi sama-sama bikin video, jadi gini, kalau kita mau jadi afiliator, itu kita bisa yang pertama kita share link. Contohnya saja di Shopee ya kalau share link. Jadi kita klik produknya dari, suatu produk, kemudian kita bisa share-nya di, status WA bisa, kemudian di Facebook, kemudian bisa di, Instagram. Itu yang bisa menjangkau banyak orang. Jadi ketika nanti orang yang klik, link yang kita bagikan, nanti kalau misalkan jadi beli ya, itu akan komisinya akan masuk ke kita, komisinya gitu Wah. ya. Jadi, kalau misalkan itu yang Shopee, Shopee, Tokopedia itu sama seperti itu. Tapi kalau yang TikTok itu kita harus buat video. Kalau dulu itu memang bisa ya misalkan,
cuma, screenshot kemudian kita atur di template dari CapCut itu bisa, kemudian, upload tinggal tambahkan keranjang kuning, cekot di keranjang kuning kan biasanya gitu, ya kan. Nah, Iya. itu biasa dulu boleh seperti itu. Sampai sekarang pun masih ada, tapi untuk jangkauan dari views-nya itu tidak akan sebanyak kalau misalkan kita benar-benar review barangnya. Misalkan ada kita mau, review, body lotion ya, body lotion gitu kan, hand body gitu kan. Kita misalkan mau review itu. Nah, kita mau review itu kalau misalkan yang dulu cuma kita foto, kita, bikin video goyang-goyang aja itu udah bisa menghasilkan. Tapi kalau sekarang kita harus, tunjukin dulu mereknya ini, kemudian keunggulannya apa, kemudian, bedanya dengan merek lain itu apa, kemudian kita try on atau kita pakai. Kalau sekarang modelnya gitu. Jadi, makanya sekarang itu, para afiliator itu biasa disebut juga sebagai content creator gitu kan ya. Jadi, itu yang kedua. Jadi contohnya Shopee lagi ya. Shopee tadi, balik lagi ke Shopee, kalau Shopee itu bisa yang pertama bisa pakai share link, yang kedua bisa jadi Shopee Video, kemudian yang ketiga bisa di Shopee Live. Jadi kita, bisa ketiganya bisa kita, eee, kerjakan secara bersamaan. Nah, kalau misalkan ada yang pernah lihat di Shopee ataupun di TikTok juga bisa sama saja, kita misalkan lihat ada orang live di TikTok maupun Shopee. Nah, itu ketika, orang itu menjual suatu barang, misalkan ini ada keranjang kuningnya di bagian bawah itu cuma misalkan kok dia sampelnya misalkan sampel atau produk yang ditunjukkan itu cuma 2 atau 3 barang, padahal di keranjangnya itu misalkan ada 10 keranjang gitu kan misal. Nah, itu berarti sebagai afiliator, dia hanya mempromosikan barang atau produk tersebut, bukan menjual. Jadi ketika ada orang beli dari keranjang kuning itu, nanti kita yang dapat komisi. Kita dapat komisi dari TikTok iya, dari sellernya iya. Jadi kalau sistemnya kan ada, komisi itu dari 2 arah ya. Yang pertama, misalkan Shopee ya, dari Shopee, kemudian dari sellernya. Jadi kita dapat double komisi, gitu. Jadi, eee, kalau misalkan baru join itu memang komisinya itu kok cuma dikit ya, kok cuma 1.000, 2.000, 3.000 kan misalnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan, menekuni itu, dalam sehari itu kita bisa menjual sekitar, berapa puluh bahkan berapa ratus barang. Kali 3.000 itu udah berapa? Banyak banget Iya sih kan? itu Nah, berarti, Bu. dan ini, untuk batasan usia untuk jadi afiliator pun itu memang, untuk pendaftarannya misalkan, baik TikTok maupun Shopee itu memang ini ya, butuh KTP ya. Tapi kalau misalkan pelajar pun bisa. Kalau kita lihat di TikTok misalkan, TikTok itu kan, banyak ya video-video yang tentang anak sekolah gitu kan ya, itu banyak. Nah, kalau misalkan anak sekolah pun mau jadi afiliator itu bisa, karena harus pakai KTP, kita pinjam aja KTP orang tua, bisa. Oh, Kita bisa heeh, berarti afiliator itu bisa untuk semua kalangan bisa, gitu, oke. heeh, Kalau kan murid itu masih, sibuk banget sama sekolah, mhm, apalagi ada kerja kelompok, mhm, ekstrakurikuler, dan bahkan sekarang pun kurikulum merdeka yang banyak, pelajarannya dicampur semua heeh, aduk gitu. Mau jadi afiliator buat ngurangin beban orang tua gitu sih, itu gimana sih Bu caranya mengatur waktu dan supaya bisa tetap jalan jadi afiliator, tapi sekolahnya pun bisa jalan? oke. Memang seperti saya juga sebenarnya itu tidak ada hentinya ya, semua pekerjaan itu, contohnya saya itu ngajar full selama seminggu, paling liburnya di hari Jumat saja ya. Jadi, selama 6 hari itu saya full ngajar, kemudian sampai, berangkat pagi jam 7 kemudian pulangnya jam 2 setelah itu pulang ke rumah ketemu anak kecil, anak saya itu 2 dan masih kecil semua, ngurus rumah juga, itu sebenarnya kalau dipikir kan, kok sempet, waktunya kapan, kan gitu kan. Semua orang itu bisa asalkan mau, semua bisa asalkan mau. Dan ketika jenuh, ketika bosen dengan rutinitas setiap harinya, ingat niat awal kita itu apa, tujuan kita Mmm. itu apa, itu yang paling penting, konsisten. Jadi konsisten dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi misalkan,
anak sekolah mau jadi afiliator itu bisa ya. Jadi kalau misalkan, seperti tadi ya, kalau misalkan pulang sekolah kita kan kalau cuma share link kan mudah ya. Maksudnya kita cuma, buka produk kemudian ada bagikan link, kita, kirimkan link aja di status WA kan pasti kan kita kan, WA kan, WA sama teman, sama siapa kan pasti kan itu kan, Pasti maksudnya punya. ada waktu untuk buka HP kan. Kita bisa share-nya di, status WA, kemudian kita bisa Facebook lah, siapa sih yang nggak punya Facebook ya kan. Kemudian selanjutnya kalau punya Instagram, oke kita share di Instagram kan itu kan. Kalau misalkan, ada temen yang tanya, "Kamu ini ngapain ya? Kok share-share link ini buat apa?" Gitu kan. Berarti teman kamu itu nggak tahu sebenarnya itu kita tuh kerja. Kita tuh kerja, ya memang itu yang kerjaan kita, share-share link itu. Jadi gini, kalau misalkan Shopee ya, contohnya Shopee itu misalkan kita share link di status WA aja, dalam sehari kita misalkan ada 5 link yang kita bagikan. Misalkan tidak ada orang yang beli dari link kita, biasanya itu di Shopee itu tetap ngasih komisi. Walaupun misalkan kayak, saya kok nggak pernah ya nge-share link ini, tapi kok masuk ke komisi gitu. Biasanya itu kadang dari sistemnya tuh agak nyasar gitu loh. Misalkan Oh. misalkan saya nge-share tapi kok saya nggak dapat komisi ya? Nah, bisa saja yang saya share itu maksudnya di kamu, bisa gitu. Jadi Oh. sistemnya itu memang memang seperti itu, cuma gini, cuma kita mau atau tidak, itu sih. Jadi kita itu jangan cepet bosan dengan apa yang kita kerjakan, jangan cepet puas dan jangan cepet jenuh. Kalau misalkan kita jenuh, "Aku kok bosen ya ngelakuin ini," ujung-ujungnya juga dapatnya tuh nggak banyak kan gitu. Saya pun dulu iya, saya daftar Januari mulai, itu pun tidak fokus ya, tidak terus-terusan, saya share link, saya buat video itu juga tidak terus-terusan. Kemudian, puncaknya itu dulu pas di bulan puasa. Bulan puasa itu orderan bener-bener banyak ya, alhamdulillah itu bener-bener banyak dan itu akun saya mulai cepet naiknya. Tadi Pokoknya kuncinya itu harus konsisten gitu ya, Bu? konsisten itu contohnya, konsisten, jangan cepet ngambek, jangan cepet puas. Kalau, pas komisi turun atau pas komisinya sedikit, kita jangan cepet, ini ya, apa namanya, cepet jenuh, kemudian, udah berhenti aja gitu kan, itu jangan. Karena memang itu semua proses, seperti Mmm. seperti, apa namanya, seperti anak sekolah ya. Kalau anak sekolah itu kan prosesnya, SD dulu, kemudian MTS, kemudian aliyah, dan jenjang selanjutnya kan seperti itu. Jadi semuanya itu harus kita jalani nanti, nanti akan indah pada waktunya, seperti itu. Jadi jangan cepet, "Udah ah, nggak mau lagi," gitu. Kemudian kalau misalkan, ini ya, kalau share link itu kan kadang juga kita kalau nggak males atau apa itu. Nah, itu kuncinya di Shopee Video juga, Mbak. Kalau saya lebih Mmm. mengandalkan ke Shopee Video. Jadi ke videonya, di Shopee maupun di TikTok itu anggap saja sebagai tabungan. Jadi, misalkan saya upload videonya itu hari ini, bisa saja itu, penjualnya meledak akan misalkan seminggu atau 2 minggu bahkan sebulan lagi, itu penjualannya akan meledak di waktu itu. Jadi tidak kok langsung, misalkan saya upload hari ini, besok pasti ada penjualan gitu, tidak pasti. Tapi Oh. kalau video itu anggap saja sebagai tabungan, kalau tidak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin minggu depan dan seterusnya. Ada juga yang temen aku bilang itu, "Aku udah nge-share link kok, ada yang beli, tapi aku nggak tahu nanti masuknya itu di mana." Kira-kira itu masuk di mana sih, Bu? Itu nanti maksudnya ke komisi. Jadi kalau kita, buka akun ya, buka akun nanti akan, masuk di Shopee Affiliate Program, di situ sudah lengkap banget ya. Jadi, ada traffic-nya juga, misalkan hari ini itu tanggal berapa ya? Tanggal Tanggal 6. Tanggal 5, 6 6. berarti kita bisa lihat progresnya itu, sehari sebelumnya. Jadi yang muncul di komisi untuk tanggal 6 itu adalah di tanggal 5. Jadi nanti ada traffic-nya itu naik atau turun itu ada, semua penjelasannya itu ada. Mau ini misalkan gini, kemudian, karena Shopee itu sistemnya bagus ya, maksudnya sistemnya sudah canggih ya, jadi, dia bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh afiliator. Misalkan, saya mau share link ke teman saya yang memang, misalkan gini, teman saya mau beli baju ya misalkan, aku carikan dong, baju yang modelnya gini kan gitu kan.
Oke, aku carikan gitu kan. Kemudian ketika saya dapat link, saya share ke dia, berarti kan, terlihat seperti, diadakan kan, maksudnya tidak natural gitu kan. Link-nya itu diklik, dibeli, tidak natural. Nah, itu akan kena pelanggaran di Shopee. Jadi karena, Mmm. kalau Shopee itu pelanggarannya kadang tidak langsung serta-merta hari itu juga, saat itu juga dikasih pelanggaran, dikasih tahu pelanggarannya apa. Tapi kalau di TikTok itu langsung, Mbak. Jadi ketika kita upload video, misalkan terdeteksi pelanggaran plagiatisme atau apa gitu, itu langsung kelihatan gitu. Oh. Kalau TikTok itu langsung. Jadi kalau, komisinya pun langsung. Kalau gini, kalau Shopee itu komisinya kan tadi sehari setelahnya, kalau tanggal 6 berarti itu kita bisa lihat komisi tanggal 5. Tapi kalau di TikTok itu langsung bisa. Jadi ketika hari ini ya misalkan saya upload videonya tadi pagi, misalkan gitu. Kemudian ada orang beli nanti jam 12 siang. Nah, itu langsung kelihatan. Langsung kelihatan, Mmm. ada berapa barang yang terjual, itu langsung kelihatan. Berapa komisi kita yang didapat itu juga langsung kelihatan. Oalah, jadi gitu ya. Heeh. Ngomong-ngomong soal komisi nih, Bu, kan kita udah, lihat di komisi Shopee gitu, kita dapat komisi sebesar misalnya 200.000. Buat anak pelajar-pelajar sendiri gitu kan, mungkin belum punya rekening nih, itu tarik tunainya itu gimana sih, Bu? Oke, untuk komisi di Shopee itu nanti yang di bawah 500.000 itu nanti masuknya di ShopeePay. Heeh, jadi, Oh. kan kalau Shopee itu, Shopee maupun TikTok itu per hari. Jadi per hari itu nanti dapatnya komisi berapa, kemudian kalau di TikTok itu biasanya setelah pesanan sampai di alamat pembeli, itu nanti komisi langsung masuk ke saldo kita, ke saldo di kita. Jadi kalau, TikTok itu langsung bisa kita tarik, di Dana bisa atau di rekening. Kalau misalkan rekening, Oh. rekening orang tua yang kita sertakan. Kemudian kalau di Shopee itu, nanti tiap hari, Mbak. Jadi tiap hari ada komisi dan komisinya itu tidak langsung masuk, kalau langsung masuk di saldo, bukan. Kalau di TikTok kan langsung masuk ke saldo ya, tapi kalau Shopee tidak. Jadi perlu divalidasi oleh pihak Shopee Oh. dulu. Jadi misalkan saya, hari ini hari Kamis, berarti komisi saya itu untuk yang seminggu kemarin, selama seminggu itu masih dalam proses validasi oleh pihak Shopee. Jadi, dan untuk gajian nih, gajian. Kalau di TikTok kan tadi kan, sudah saya jelaskan bahwa kalau pesannya sampai di di pembeli, itu langsung masuk ke saldo. Tapi kalau di Shopee itu karena melalui proses validasi dulu, itu nanti ketika cairnya itu dalam waktu, seminggu, misalkan ini hari Kamis berarti saya baru gajian nih hari Rabu kemarin. Hari Rabu itu gajian. Jadi, per 3 hari itu nanti masuknya di hari Rabu, kemudian 4 hari setelahnya kan selang seminggu nih, yang 3 hari masuk di Rabu atau 4 hari masuk di Rabu, kemudian yang sisanya nanti masuk di Jumat. Jadi selama seminggu itu saya gajiannya 2 kali, di hari Rabu dan hari Jumat, begitu. Eee, Iya, berarti afiliator itu sangat, menguntungkan sekali, Bu, berarti ya? Seminggu aja bisa sampai 2 kali gajian, kalau bisa 3 kali gajian gitu ya. iya. Ya, wah, jadi pengen nih, Bu, jadi afiliator. Sebenarnya itu ini ya, mudah, cuma kitanya aja yang mau atau tidak gitu. Eee, Kadang gini ya, kalau kadang, saya mau share link, kok saya malu ya, kok, misalkan saya share link tentang saya, baru buat video misalkan eee, tentang baju gitu kan, atau tentang misalkan baru saja kemarin saya upload misalkan tentang lipstik ya kan, saya, kemarin dapat sampel gratis dari penjual, itu kan lipstik kan. Nah kadang seller itu, oh iya gini gini ya, saya tambahi lagi enaknya jadi afiliator tuh kita itu akan dilirik brand. Maksudnya gini, kita akan dikasih gratisan sama si seller. Saya sering sekali ya, kadang ada seller yang menghubungi saya dulu misalkan di WA, "Hai Kak, perkenalkan saya gini ini, dari brand ini mau menawarkan kerjasama. Nanti Kakak dapat komisinya sekian persen," gitu kan. "Nanti juga akan kami kirimkan sampelnya Kak, silakan Kakak, bikin videonya," kan gitu kan.
ada seller yang baik, maksudnya biasanya tuh kalau brand besar itu dia tidak terlalu banyak aturan. Ini, tapi kalau misalkan ada seller juga yang, masih merintis itu kadang, "Kak, nanti bikin videonya itu 3 video ya, satu produk itu 3 video, nanti Kakak upload-nya itu di hari Senin, Kamis, sama Minggu ya." Kan ada juga ya seller seperti itu. Ada. Kalau misalkan saya mau diajak kerja sama yang seller seperti itu, saya bilang, "Maaf ya Kak," saya bilang gitu. Karena apa ya, Waktunya. mhm, karena kan saya anggap itu kerja sampingan ya, walaupun sangat menjanjikan, saya anggap itu sebagai kerja sampingan. Jadi, saya itu kan nanti, buat kontennya, ngontenin si produknya itu kan sesempet saya ya. Jadi kalau misalkan saya pulang ngajar itu jam 2 siang, jadi saya pulang dulu, saya ngurus anak dulu, nanti saya kontennya itu biasanya sore kalau nggak malam. Oh, Kalau kalau misal kalau ada waktu luang baru bisa Heeh, bikin konten gitu iya. ya, Jadi Bu? kalau kalau sama seller yang banyak tuntutan itu saya, "Udahlah maaf ya Kak," gitu. Tapi kalau sellernya baik, jadi, "Ini Kak ada gratis gini, tidak terlalu banyak aturan," tuh saya mengiyakan. Tapi ini Mmm. gini ya, ada konten kreator yang sudah pro, yang sudah pro banget ya. Kalau saya kan baru, hitungannya baru pemula ya, followers juga belum terlalu banyak, kan baru berapa, 1.000 sekian, hampir 2.000 baru kan ya, itu baru. Nah, itu saya paling ini cuma barter barter. Jadi, seller-nya ngasih produk ke saya, kemudian saya bikin video atau saya promosikan produknya saja. Ada juga yang konten kreator itu sudah pro, sudah profesional itu ya, itu dia akan ngasih ini Mbak, ngasih red card atau ngasih, misalkan satu video itu sekian ratus ribu, itu dihargai seperti itu. Udah Itu yang ada sudah harga profesional. tersendiri Mhm. gitu ya? Jadi nanti bisa di-upload di Instagram, kemudian bisa di-upload di sosmed yang lain, itu yang sudah pro, yang sudah profesional itu seperti itu. Jadi, eee, brand-nya ngelirik dia itu karena dia followers-nya banyak, dia kontennya bagus, yang nomor satu tuh paling dilirik itu karena, ini followers-nya sekian puluh ribu atau sekian ratus Oh. ribu, itu pasti akan diajak kerja sama. Jadi gitu. Jadi satu video itu nanti, 200.000 ya Kak, atau 300.000 ya Kak, nanti kami kirim. Jadi dapat sampel gratis, dapat apa, bayaran dari situ tadi, dari video juga gitu. Jadi kalau kalau afiliator itu kan konten kreator ya, kalau afiliator itu udahlah sebatas share link, kemudian bikin video yang nantinya komisinya masuk ke kita. Dan semua Oh. marketplace itu sekarang membuka afiliator. Lazada, Tokopedia, kemudian TikTok, kemudian si Shopee. Jadi semuanya itu ada. Peluangnya itu banyak sebenarnya, tapi mungkin banyak orang yang belum tahu ternyata afiliator itu semenjanjikan itu. Oke. Buat jadi afiliator sendiri kan ya mudah-mudah gampang nih ya, Bu. Buat mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang mau jadi afiliator atau mau, mulai berusaha jadi afiliator gitu? Oke, yang pertama menurut saya itu harus niatnya di ini sih, diyakinkan betul saya mau jadi afiliator. Apapun yang terjadi nanti, pokoknya saya harus menikmati semua proses yang ada. Mau naik, mau turun, saya harus konsisten dengan niat awal saya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi, niat, konsisten itu yang paling penting. Pokoknya, usahakan setiap hari kita share link, setiap hari kita, kalau misalkan kita fokus ke Shopee Video ya, Shopee Video ataupun TikTok itu usahakan minimal satu hari satu video. Kan banyak banget ya konten kreator yang atau afiliator yang, sehari harus upload 3 video supaya menjaga traffic ini. Itu kalau kita mampu. Kalau kita mampu, kita mau naik, traffic-nya mau cepet, itu pun tidak menjamin traffic-nya itu bener-bener langsung nge-boost traffic banget, langsung bisa cepet naik, views-nya bisa langsung banyak, langsung cepet FYP itu tidak serta-merta langsung harus sehari 3 video gitu. Kadang ada yang, kalau saya pernah lihat di TikTok ya, ada rak warna putih itu dia cuma di video cuma digoyang aja, HP-nya itu cuma digoyang aja tidak, menjelaskan, raknya itu seperti apa. Itu aja tuh penjualannya itu sudah mencapai, berapa juta kemarin ya. Wow, Heeh, bener-bener langsung FYP cuma gitu banyak aja sampai banget.
sampai yang ini afiliator lain itu kok bisa padahal cuma seperti apa ya, cuma seperti digoyangkan aja HP-nya cuma, itu ada rak kemudian digoyangkan HP-nya oke seperti itu sekitar, 4 detik atau berapa detik dikasih musik dari TikTok udah langsung FYP cepet banget. Memang, konsepnya itu memang ini ya, rezeki itu sudah tertakar iya, memang benar. Tapi, apa namanya, perantaranya itu apa? Misalkan gini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok komisi saya segini-segini aja ya? Sehari kok cuma misalkan cuma 10.000, 20.000, paling besar 50.000 gitu kan misalkan. Paling besar 50.000 padahal teman-teman saya yang lain itu sehari bisa sampai 200 bahkan, 500.000 sehari ya. Nah, itu kalau seperti itu, mungkin itu rezeki dia, oh ini mungkin rezeki saya sudah segini. Tapi kalau memang iya memang benar rezeki itu sudah tertakar betul. Tapi kalau kita tidak ada usahanya, kan kita tidak puas ya, kita tidak tahu usaha kita tuh sejauh mana. Bisa saja kita melangkah sedikit lagi, video kita bakal FYP, komisi kita bakalan gede, gitu. Berarti kunci utamanya itu memang harus sabar sama Mhm. Iya, konsisten, sabar itu oke. penting. Nah, itu tadi teman-teman tips dan cara buat jadi afiliator buat pemula dari Bu Eva. Oke, semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari dan dari pembelajaran kali ini bareng Bu Eva kita dapat banyak sekali pembelajaran dari awal mula jadi afiliator sampai penjualan kita bisa meledak gitu, sampai kita punya komisi yang banyak banget. Itu tadi ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini, yaitu salah satunya kunci utama jadi afiliator yaitu harus sabar dan sukses teman-teman. Nah kita nggak boleh yang namanya cepet bosen, kalau males nih ngelakuin ini atau udah capek sama ini. Tapi ingat teman-teman, nanti kita bakal dapet hasil yang lebih memuaskan lagi. Oke, saya tambahin sedikit ya. Boleh Bu? Kalau misalkan teman-teman mau belajar, jadi afiliator, khususnya di Shopee maupun TikTok, teman-teman bisa belajar dari reels Instagram saya. Jadi di Instagram saya itu saya buat reels beberapa, yang menjelaskan bagaimana triknya supaya video atau link kita itu cepat, pecah telur istilahnya. Pecah telur artinya itu banyak yang dibeli gitu kan, cepat FYP gitu kan. Ya itu kembali lagi ya, usaha kita harus lebih dari sebelumnya gitu ya. Jadi, untuk Instagram saya bisa dicek di Eva Sakifa. Eva Sakifa di Instagram saya, untuk di Shopee maupun TikTok-nya juga sama bisa dicari. Di situ bisa dilihat-lihat dulu kalau misalkan, mau bener-bener jadi afiliator bisa diserap ilmunya di situ. Sedikit sih sebenarnya ya, tapi kan untuk pemula kan lumayan lah gitu. Itu tadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini. Semoga kalian harus tetap semangat ya buat jadi afiliator, dan buat Bu Eva sendiri terima kasih sudah datang di Oke, podcast terima kali ini. kasih. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan semoga bisa bermanfaat ya Bu. Oke, amin. Buat teman-teman yang suka konten kayak gini lagi bisa di komen di comment section dan bisa di-share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh dan bermanfaat sama konten ini. Gitu. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.